Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Apriyanti, Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1B. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi. Saya di sini akan mereview bab 1 hingga bab 9. Bab 1, Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi. A. Pengertian sosiologi berasal dari kata Latin socius atau kawan. Berasal dari kata Yunani logos atau kata yang berbicara mengenai masyarakat. B. Ciri-ciri utama sosiologi. Ada sosiologi bersifat empiritis, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat nonetis. C. Objek sosiologi yaitu terbagi dua, objek material dan objek formal. D. Teori sosiologi setelah Comet, yaitu ada mazhab geografi dan lingkungan, mazhab organis dan evolusioner, mazhab formal, mazhab psikologis. E. Metode-metode dalam sosiologi. Ada metode kualitatif, metode historis, metode komparatif, metode studi kasus, dan metode kuantitatif. Bab 2. Proses dan interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial, timbal balik yang dinamis antara individu dan kelompok akan menciptakan ketika dua individu memberi respon atau feedback. B. Syarat-syarat berlangsung interaksi, ada kontak sosial yaitu primer dan sekunder. Ada juga komunikasi yaitu menyampaikan pesan atau simbol pikiran untuk orang lain. C. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. D. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada yang pertama kerjasama, contohnya bergaining, kooptasi, dan koalisi. Yang kedua itu akomodasi, contohnya kompromi dan mediasi. Yang ketiga asimilasi, ialah proses penyelesaian sifat-sifat asli dengan lingkungan sehingga membentuk budaya baru. Yang keempat akulturasi, yaitu interaksi dua budaya beda hingga terbentuk budaya baru, namun unsur asli tetap ada. Bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pengertian kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. B. Tipe-tipe kelompok sosial teratur. Ada klasifikasi kelompok-kelompok sosial. Yang kedua ada kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga kelompok sosial in-group dan out-group. Yang keempat kelompok primer dan kelompok sekunder. C. Kelompok sosial tidak teratur ada dua, yaitu kerumunan dan publik. Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. A. Pengertian kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebijakan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri merupakan individu-individu yang berada di lingkungan atau kelompok orang-orang yang memiliki norma-norma adat istiadat serta memiliki kebudayaan masing-masing kelompok tertentu. B. Unsur-unsur kebudayaan menurut Melville J. Herkovitz, unsur pokok budaya ada 4, yaitu ada alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. C. Fungsi kebudayaan sebagai masyarakat. Fungsinya yaitu hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Bab 5. Lembaga kemasyarakatan. A. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagai yang diharapkan. 2. Sistem pengendalian sosial di dalam percakapan sehari-hari.
Sistem pengendalian sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 2. Suatu tingkatan kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. 5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama itu dari sudut perkembangannya. Yang kedua itu dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima oleh masyarakatnya sendiri. Yang ketiga dari sudut penerima masyarakat. Yang keempat dari sudut penyebarannya. Yang kelima berdasarkan fungsi-fungsinya. E. Ada cara-cara mempelajari kemasyarakatan. 1. Analisis secara historis, analisis komparatif, dan analisis fungsional. F. Conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat sekali dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat. 6. Lapisan masyarakat. A. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat. Di dalam suatu masyarakat ada yang bersifat tertutup dan ada pula yang bersifat terbuka. B. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. C. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah yang pertama, 1. Ukuran kekayaan yaitu material. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Perlunya sistem lapisan di dalam masyarakat, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat. Oleh karena itu, gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Bab 7. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. A. Pengertian kekuasaan mampu untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Saluran-saluran kekuasaan. Yang pertama, saluran militer. Yang kedua, saluran ekonomi. Yang ketiga, saluran tradisional. Yang kelima, saluran ideologi. Unsur-unsur kekuasaan: rasa takut, rasa cinta, rasa percaya, dan pemujaan. Pola umum lapisan sistem kekuasaan, yaitu ada sistem kasta, sistem oligarkis, sistem demokratis. B. Pengertian wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Macam-macam wewenang. Yang pertama, wewenang karismatik tradisional. Yang kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Yang ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Yang keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. C. Pengertian kepemimpinan. Kemampuan seorang kepemimpinan atau leader untuk mempengaruhi orang lain, yaitu dipimpin atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya oleh pemimpin tersebut. Dibedakan menjadi dua, sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Sifat kepemimpinan terbagi menjadi dua juga, yaitu secara resmi dan tidak resmi. Bab 8. Perubahan sosial dan budaya. A. Pengertian perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang berubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus
karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. B. Bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Contohnya itu teori evolusioner. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil dan perubahan besar memiliki batasan yang sangat relatif. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu. C. Beberapa faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, yaitu kontak dengan budaya lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. D. Proses perubahan menyesuaikan masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan dan organisasi. Arah perubahan setiap perubahan sosial di masyarakat menunjukkan arah gerak yang beragam, bisa dalam waktu pendek ataupun panjang. Modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Bab 9. Masalah sosial dan manfaat sosial. A. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok tersebut, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian. B. Klarifikasi masalah sosial. Ada ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. C. Ukuran-ukuran sosiologi terhadap masalah sosial. Yang pertama, kriteria utama sesuai masalah. Yang kedua, sumber-sumber sosial masalah sosial. Yang ketiga, pihak yang menempatkan apakah gejala suatu sosial adalah masalah sosial atau bukan. Yang keempat, masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. D. Beberapa masalah sosial. Ada kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, perangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, dan masalah kependudukan. E. Perencanaan sosial atau social planning. Menurut Abrun dan Nimkov, persyaratan atau perencanaan sosial yang efektif adalah: yang pertama, adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencakup suatu sistem ekonomi. Yang kedua, adanya sistem pengumpulan keterangan dan analisis yang baik. Tiga, terdapatnya sikap publik yang baik terhadap usaha-usaha perencanaan sosial tersebut. Yang keempat, adanya pimpinan ekonomis dan politik yang progresif. Yang F. Manfaat penelitian sosial. Perencanaan sosial, penelitian membangun pemecahan masalah sosial. Cukup sekian, terima kasih dari saya Hana Apriyanti, izin undur diri dari review tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.